Oke, kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan. Nah, di sini kita review terlebih dahulu pertemuan kita sebelumnya, yaitu kita membuat halaman untuk master, di mana kita buat pada menu pelanggan. Nah, untuk pertemuan ke-9 ini kita lanjutkan ke bagian transaksi, itu kita praktek buat menu yang pesan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah membuat halaman tampilan data pesan pada menu transaksi pesan. Jadi kita akan nampilin semua data yang ada di tabel pesan. Nah, bedanya sama yang transaksi adalah di tabel pesan itu punya foreign key. Jadi setiap transaksi pastinya punya foreign key. Nah, yang akan kita tampilkan contohnya di sini yang jadi foreign key adalah kode pelanggan gitu ya. Nah, yang akan kita tampilkan adalah nama pelanggannya. Sehingga kita akan mengambil datanya ke tabel pelanggan berdasarkan kode pelanggan. Jadi contohnya kode pelanggannya 001 gitu ya. Kita akan ambil ke tabel pelanggan siapa yang mesen KD pelanggannya itu 001. Nah, contohnya setelah diambil di tabel pelanggan dan didapatkanlah namanya seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita join beberapa tabel. Jadi contohnya untuk kasus ini adalah tabel pesan dan tabel pelanggan. Fungsinya join adalah buat mengambil data dari tabel tersebut. Jadi kalau kita joinnya ke tabel pelanggan, kita bisa ngambil data nama pelanggannya, bisa ambil data alamat dan sebagainya gitu ya. Nah, yang akan kita praktekkan di sini ada bagian controllernya. Jadi kita harus atau wajib ada controller untuk ngolah di menu transaksi ini fungsinya apa aja. Contohnya di sini fungsinya adalah tampil dan tambah gitu ya. Nah, kemudian bedanya dengan yang di master adalah di bagian modelnya, karena kita ngambil data bukan cuma satu tabel. Jadi kalau di materi-materi sebelumnya kita ngambil datanya dari satu tabel, sedangkan di transaksi minimalnya dua tabel. Jadi kita ngambilnya dari tabel pesan, kemudian kita join dengan tabel pelanggan. Nah, kita lanjut. Jadi setelah controller, habis itu model, nanti ditampilkan di bagian view, gitu ya. Kita bikin yang controllernya dahulu. Nah, di materinya kalian buka aja materi pertemuan 9. Di sini sama persis dengan yang ada jadi controllernya sama persis dengan yang di pelanggan ya. Yang bedanya nanti di bagian model dan di bagian view saja. Jadi di controller kita buat file baru, kita simpan, kasih nama pesan.php sesuai dengan nama menunya. Kemudian kita bikin namespace, kemudian foldernya app, kemudian controllers gitu ya, nama foldernya controllers. Kemudian use app, jadi folder app, kemudian models, nama foldernya models, kemudian modelsnya apa aja yang kita perlukan. Nah, pesan model, kemudian apalagi kita kopas saja ke bawah. Jadi di sini pesan model, kemudian general model, barang model, jadi nanti kita perlu barang, dan yang terakhir pelanggan. Nah, sampai di sini modelnya udah kita masukkan, kita buat kelas sesuai dengan nama filenya. Pesan extend base controller. Nah, di sini fungsinya atau function yang kita butuhkan adalah fungsi untuk tampil. Kita pakai nama index. Index ini ya. Nah, yang akan kita tampilkan adalah kita harus ngambil dulu data pesan. Jadi kita ngambil data pesanannya kita di mana? Di pesan model. Cara ngambilnya, jadi kita bikin dulu variabel data, itu tipenya array, di mana ada dua isi datanya. Yang pertama adalah data dari model, kita pasang data.
Kemudian dapatnya dari data pesan. Nama fungsinya apa? Data pesan juga. Nah, kemudian yang kedua adalah lokasi dari kontennya. Jadi nanti kita akan bikin view sesuai dengan nama ini. Nah, namanya pesan, nama filenya pesan underscore view. Kayak gini ya. Nah, kita harus lempar ke template-nya. Jadi lokasi template-nya ada di layout. Foldernya layout, nama filenya wrapper. Jadi ini sama persis dengan yang ada di menu pelanggan. Nah, kalau udah selesai di bagian controller, nanti kita lanjut juga bagian model. Jadi fungsinya sama seperti yang master. Jadi kita ngambil data, kita tulis nama fungsinya apa, kita ngambil datanya. Jadi contohnya di sini pesan model, kemudian nama fungsinya data pesan. Kemudian kita tulis juga lokasi di view-nya, di mana foldernya pesan, nama filenya pesan underscore view. Nah, ini sama persis. Nanti kita bikin dulu yang ini, bagian yang pertama ini datanya. Datanya ini ada di pesan model. Yang ini pesan model. Nama fungsinya data underscore pesan. Makanya kita bikin fungsinya data underscore pesan di model. Pesan underscore model titik php. Nah, yang perlu kita tulis sama seperti yang tadi, ada namespace-nya. Kemudian nama foldernya add, nama foldernya lagi models. Kemudian use coordinator, kemudian model. Kemudian nama kelasnya pesan model, extend itu model. Nah, di sini kita tulis nama tabelnya apa, kita tulis protected variable table sama dengan tabelnya namanya pesan. Nah, kemudian kita buat function sesuai yang tadi yang ada di controller, namanya data underscore pesan. Di dalamnya kita tulis builder sama dengan this db, kita ngambilnya dari tabel apa? Oh, tabelnya tabel pesan. Kemudian apalagi kita tulis di sini builder sama dengan kita ambil semua data. Jadi ditulis di sini select semua data, kita tulis bintang gitu. Kemudian tulis builder lagi. Nah, kita join, jadi kita gabungkan dengan tabel pelanggan. Nah, yang jadi foreign key di tabel pesan itu apa? Yang jadi foreign key di sini adalah kd underscore pelanggan sama dengan, nah, tabel utamanya apa? Oh, tabel utamanya pelanggan titik kd underscore pelanggan. Nah, di sini kita pakai joinnya itu yang left, artinya nanti ada yang rect, ada yang inner join gitu ya, ada banyak sekali. Jadi kita pakai yang left aja. Kalau dia ada error itu ya, dia nggak akan tampil. Jadi dia akan dikosongkan atau nol gitu nilainya. Query sama dengan builder get, kemudian enter, kita return query, kemudian kita ambil resultnya atau semua data. Nah, sampai di sini ini udah selesai. Jadi perbedaannya dengan yang bagian pelanggan model itu ada di bagian modelnya ini. Jadi dia ada yang namanya join ke tabel pelanggan gitu ya. Nah, selanjutnya itu kita bikin kerangkanya pakai HTML. Oke, kita balik ya ke controller. Jadi kalau kita udah selesai yang bagian model, nah sekarang kita buat yang bagian view nih di sini. Jadi kita bikin foldernya dulu di view. Namanya pesan. Kita harus bikin file namanya pesan underscore view di folder pesannya. Klik kanan, new file, simpan, kasih nama pesan underscore view titik php.
Nah, yang ini yang kita tambahkan. Jadi kita bikin table. Jadi di dalam div pakai kelasnya container, kita pakai heading 2, align-nya sama dengan center. Kemudian kita tulis manajemen data pesan. Nah, setelah div kita buat div lagi, kita kasih nama kelas container. Kita buat button tambahnya di sini. Jadi pakai hyperlink. Href-nya itu ke base URL. Nanti di sini nama controllernya apa? Oh, nama controllernya pesan, nama function-nya tambah. Kita kasih kelas buat dia bagus. BTN itu artinya button. BTN sukses artinya nanti buttonnya itu warnanya hijau. Nah, nama buttonnya kita kasih nama tambah. Nah, kalau udah selesai kita bikin div lagi. Div yang ketiga ini buat tabelnya. Nanti kita tulis kelasnya card call large atau LG, kemudian lebarnya itu 12 atau seluruh layar gitu ya, full. Kemudian tabelnya ini pakai kelas, kasih nama table. Di sini ada table row, jadi ini satu baris. Yang pertama itu kita bikin bagian heading tabelnya dulu, atau kolom-kolomnya itu pasti ada namanya. Nah, headingnya ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil, ini bebas aja. Kita kasih sesuai dengan apa yang mau kita ambil untuk kita tampilkan. Nah, di sini kita ambil yang paling penting, jadi nomor order, tanggal, kemudian siapa yang ordernya, itu nama pelanggannya, kemudian statusnya seperti apa, kemudian total order. Yang terakhir adalah actionnya. Nah, kalau udah selesai table row-nya, sekarang kita buat isi dari tabelnya. Karena isinya ini dapatnya dari database, jadi kita pakai PHP. Kita tulis nomor dulu sama dengan 1. Kemudian jika datanya ada, maka eksekusi nih perulangan. Itu sebagai row, sebagai list ya, list aja. Nah, di dalam for each-nya itu apa yang kita lakukan perulangannya sesuai dengan yang ada di table heading, sesuai yang ini. Jadi kita ngelakuin perulangan sesuai dengan yang ada di table heading. Contohnya yang pertama adalah kita bikin ATD-nya untuk menampilkan nomornya dulu. Echo download nomor sesuai dengan ini urutannya ya, nomor dulu. Kemudian kita buat lagi, kita tampilkan list nomor order kayak gini. Nanti yang ketiga list tanggal order. Yang keempat kita tampilkan nama pelanggannya. Jadi ini bedanya ya. Jadi kalau kita sudah join, maka semua yang ada di tabel pelanggan itu bisa kita ambil. Contohnya di sini nama underscore pelanggan. Kalau kita tidak join, kita nggak bisa ngambil namanya. Karena yang disimpan di tabel pesan adalah kode pelanggannya. Itu ya. Jadi kita perlu join di sini. Nah, setelah pelanggan itu status. List status. Nah, kemudian tampilkan juga list total order. Nah, untuk total order karena dia bentuknya itu rupiah, jadi kita pasang di sini di depan RP gitu ya. RP titik. Nah, kemudian setelah echo kita tambahkan number format buat dia
ada komanya setelah 3 digit angka gitu ya. Jadi dia akan menyesuaikan, kalau dia jutaan maka ada 2 koma di situ. Kalau dia ribuan maka 1 komanya. Ya, jadi pakai number format di sini. Buka tutup kurungnya ada di sini. Gitu ya. Nah, kalau udah selesai, yang terakhir adalah bikin actionnya. Di sini actionnya ada detail, pakai hyperlink. Base URL. Kemudian kalau kita klik, dia akan masuk ke controller pesan. Nama functionnya adalah detail. Nah, nanti ngeditnya akan sesuai dengan primary key-nya ini, nomor ordernya tersebut. Jadi kalau saya ngeklik, dia akan nampilin detail nomor ordernya tersebut. List nomor order, kita kasih kelas btn warning, nama buttonnya detail kayak gini ya. Nah, setelah tutup, di sini kita tambahkan nomor plus. Jadi fungsinya adalah buat nomornya ini selalu bertambah. Jadi kalau dia ada 5 baris, maka yang pertama adalah 1, nanti dia nambah nih jadi 2, tuh 2 gitu ya, 3 dan seterusnya. Oke. Jadi fungsi dari nomor ini buat nampilin nomor dari tabel tersebut. Nah, kalau udah selesai, jadi kita udah buat controller, udah buat model, dan yang terakhir udah buat view-nya. Selanjutnya adalah kita ngetes nih, udah jalan atau belum. Kita klik di pesan. Nanti kalau dia benar, maka dia akan nampilin sebagai berikut. Oke, jadi dia akan nampilin nama pelanggannya. Nah, pertemuan kita pada hari ini itu sampai di sini. Jadi kita membuat halaman tampil, cuman perbedaannya kita tambahkan fungsi join di sini. Jadi semoga kalian paham ya, join tersebut yang ada di sini itu fungsinya buat kita menggabungkan beberapa tabel yang saling berhubungan untuk mengambil suatu data. Contohnya di sini kita ngambil namanya, nama dari pelanggan. Oke. Nah, kalau udah selesai, jangan lupa disimpan. Kita lanjut di pertemuan ke-10.